Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Terima kasih, Bruder. Kita ke Mas Hendy. Ya, terima kasih, Suster, Bapak Ibu. Tadi yang dari Marsudirini, dua saudari kita, saudari-saudari Stella kita. juga Marsudirini, Mas Hendy. Oke, Suster. Panggung di luhur Stella Matutina, guys, Suster. Buatan. Jangan Bu Pires dari Marsudirini Stella lah ya. Yo, ampun dibubarke. Cuma dibubarke. Nggih, Suster, iki gojek lho, Suster. Ampun dijewek. Iya, enggak apa-apa. Guyon. Bu Eti, lalu Bu Unggul, terima kasih. Kita menyambut baik kerja keras dari kita semua, termasuk Suster Petris, yang ya bagaimana, karena akhirnya Suster Petris pun juga menginstal ulang kemarsudirinian ya, gitu, Suster. Bapak Ibu, setelah pertemuan POP ini kita sambut baik, ternyata ya kemarsudirinian perlu kita evaluasi bersama, dan ternyata gayung bersambut 5 sekolah yang dari POP ini nanti akan menjadi penggerak-penggerak untuk menggerakkan seluruh sekolah-sekolah di Yayasan Marsudirini nampaknya. Gitu. Kemarin didahului seperti itu. Saya mendengar dawuhnya, tinggal diberi SK-nya saja, Ibu. Luar biasa yang disambut baik oleh Marsudirini. Kita POP ini akan bergulir untuk semakin banyak sekolah-sekolah yang menjadi intervensi kita bersama. Kanisius nampaknya juga begitu tadi pagi, Bu Rini dan Romo Martin untuk mengutarakan ada pos-pos perwakilan yang akan juga memberikan daya untuk mengubah sekaligus bertransformasi bersama. Jadi tidak hanya berubah, tetapi sampai perubahan itu sampai mengubah transformasi itu bentuk sampai mengubah format. Begitu, terima kasih karena kita bareng-bareng bekerja sama luar biasa dan kita bersyukur atas program organisasi penggerak ini. Lalu untuk yang pertama di Marsudirini Santa Teresia dari bagi saya yang menarik tadi Bu Derwarto tadi kekhasan budayanya. Kita bisa masuk sama seperti yang teman-teman dari Medan kemarin itu menggali nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan budaya itu dari ornamen dan gambar-gambar kecil lah itu. Itu bisa kita masuk Ibu ketika Bu Unggul dan Bu Etik tadi berbicara soal batik. Solo kan dekat dengan unsur-unsur batiknya yang khas Solo, Bu. Misalnya batik Tuntrum, Truntum, Sidomukti, gitu ya. Kawung, ya, gitu. Kan ada makna-makna tertentu gitu ya dari batik parang. Jadi ketika itu kita menggali makna atau kebijakan-kebijakan tertentu dari motif batik. Jadi ketika besok tidak hanya membatik tetapi mengajarkan keutamaan Jawi menika saking batik. Kan itu lebih istimewa dan ketika bicara soal keutamaan kita masukkan dimensi sisi-sisi spiritnya batik itu ya, batik kawung itu Sidomukti itu kan pangarep-arep supaya bisa mulya. Pendidikan itu juga gitu, menyiapkan masa depan anak. Kan bisa kita masukkan dalam ini, Bu, filosofi batik dalam pendidikan kita. Jadi bengkel jiwa-jiwa yang tadi disampaikan Bu Unggul dan Bu Etik itu semakin nyata, apalagi tadi kita meredam budaya misuh pada anak. Budaya tadi kan ada kekhawatiran atau kegelisahan soal budaya misuh pada anak-anak, lalu dari ajining diri Sokolati, ajining busono saka raga. Ajining raga saka
Kebalik gitu. Lah kita bisa akhirnya anak bisa membedakan roh baik dan roh jahat itu yang tadi diajak refleksi bagaimana menjadi manusia aji ya. Kan dinamika refleksi itu kan ada dua, kita menimbang-nimbang iki aji apa ora bejaji. Kalau bahasa Jawanya kan aji karo ora bejaji. Kan semakin tampak itu dalam refleksi. Itu luar biasa Ibu dalam evaluasinya kita menggunakan refleksi. Lah ini sing tobat guru nih biasanya. Karena setiap hari harus mengkoreksi, ya bukan mengoreksi, tapi membaca hasil curahan hati anak-anak. Itu juga disiapkan juga disiapkan SDM dari Bapak Ibu guru SMP Teresia. Ini Bu, lebih baik juga gurunya juga refleksi itu juga bagus Bu. Gurunya refleksi agar nanti kita melahirkan tidak hanya pengalaman belajar, tetapi dalam kurikulum yang kita bangun itu kan ada project based teaching juga. Nantinya di kapan di tahun kedua ya kita akan mendalami lebih dalam lagi soal project based, bukan hanya project based learning yang selama ini kita kenal itu, tetapi project based teaching dan project based living supaya kita benar-benar membekali mutu pendidikan dari hulu ke hilir gitulah. Itu kita nantikan supaya tahun depan kita bisa tatap muka untuk mempertajam project based ini, kan tetapi persiapan-persiapan yang kita akan membentuk kerangkanya dalam kurikulum unggul kita dulu. Ini yang menjadi dasar. Lalu ketika bilang aji, itu aji ning diri, kan kita harus tahu bahwa tadi membedakan aji karo ora bejaji itu seperti apa, diri manusia dalam falsafah Jawa itu kita bedah lagi. Diri itu kan tubuh wadat dengan diri jiwa. Ketika jiwa ada masuk ke rasa pangrasa sampai rasa jati, itu kan kita bisa masuk di sini untuk metode refleksi dari anak-anak. Kita diajak itu masuk dalam budaya Jawa untuk kita merefleksikan rasa jati janjane piye to, proses perjumpaan dengan Tuhan itu seperti apa dalam metode refleksi yang kita angkat. Begitu. Kurang lebihnya untuk itu, jadi nanti akan semakin kaya ketika dipertajam mulai dari batik tadi, batik yang menjadi rasukan. Jadi rasukan Jawa, bagaimana merasuk balung sungsum toh, kalau kita bilang merasuk itu tidak hanya rasukan tetapi merasuk jiwa dan badan. Nah, ini maknanya kan lebih luas. Dan ketika cooking club tadi ya, pesan Bu, saya pesan guru untuk nganu jangan lodeh Solo itu loh. Sego liwet jangan lodeh ya, itu supaya kita juga tidak, ketika ada cooking club apa gastronomi ya, gastronomi yang sekarang lagi ngetren gitu ya, dalam pemerintahan kan kurikulum berbasis gastronomi, tapi kita lupa untuk gawe sego liwet jangan lodeh dan lain-lain itu kan Solo, jadi kita bisa nguri-nguri kebudayaan lewat itu dampaknya kegiatannya. Tetapi untuk naskah akademik silahkan gali lewat batik, falsafah batik, pola-pola batik Surakarta itu seperti apa, itu akan lebih maknyes di hati. Dan itu nanti kita bisa masuk dalam, ini juga menjadi keutamaan yang kita ajarkan kepada siswa-siswi kita nantinya. Begitu nggih, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk terima kasih yang sami-sami Bu Eti, Bu Unggul. Lalu untuk Suster Kristina dan Bu Viren, luar biasa, dan mulailah tampak cahaya dari timur, Stella Matutina. Jadi cahaya dari timur itu sudah mulai tampak, nggak sayup-sayup lagi yang kemarin disaringkan Bu Viren, siswa turun karena berbagai macam hal. Tapi nanti ketika kita godok lagi, kalau budaya di Salatiga itu nanggung sih daerah tengah-tengah,
itulah yang menjadikan ada perjanjian Salatiga tahun 17 sekian itu ya, Ya, yang ada perjanjian Salatiga atau itu untuk mengakurkan Solo dan Jogja dengan VOC. iya. Lalu terus muncul batik Selotigo, Mas. Dari situ ada muncul batik Salatiga dari proses pendamaian. Nah, kalau lebih masuknya ketika itu ada proses pertobatan dan proses pendamaian dalam segi beriman, kok saya itu sangat tertarik, bukan sangat tertarik, ada 3 doa mantra yang membuat saya itu tidak bisa Lepas. berdoa itu, tidak bisa berdoa itu karena berdoa itu akan berbesmili ya. Yang pertama itu lagu syukur kepadamu Tuhan, dengan lagu doanya. Lalu yang kedua itu ambillah Tuhan kemerdekaanku, punyanya Loyola itu, Take God and Receive itu. Lalu yang ketiga itu doa jadikanlah aku pembawa damai, Fransiskus Asis. Nah, ketika beriman yang mendalam itu kan sama seperti yang disampaikan Bu Firin dan Suster Kristina, bagaimana nguri-nguri Fransiskus Asisi yang tadi dikatakan beling-beling muridnya di Stella dan apa itu, kita bisa jadikanlah aku pembawa damai supaya nak kerengan itu jadi eling. Itu bisa saja itu jadi kegiatan, tapi untuk budaya sendiri ini kan kalau kita menghayati sosial budaya di Solotigo itu nanggung karena sini kota pesisiran, terus Yojo, Solo, terus di sini Purwodadi, Dongjati dan lain sebagainya. Itu kan ini kan nanggung gitu. Jadi ketika kita menggali ini gimana ya? Kita bisa masuk dalam lokalitas misalnya mitologi tentang Joko Tingkir. Rawa Pening itu gimana? Rawa Pening bisa Suster itu nampaknya dengan Rawa Pening itu akan semakin kaya dengan mitologi setempat karena itu bisa diajarkan, ada falsafah untuk piye carane itu kan wujud sodo lanang supaya saling peduli. Lalu nanti ketika kita peduli akan menghasilkan keselamatan, masuk ke dimensinya Suster Magdalena Demon dan Fransiskus itu kan bisa masuk, apalagi pencinta alamnya akan sangat, karena di Rawa Pening sendiri kan ada wisungsung sesaji di Rawa Pening itu loh, Suster, Ibu kan masih ada itu ya. Nah, budaya pisungsung itu persembahan kepada alam, itu kan sebenarnya persembahan pada alam, bukan. Kita menggali hasil yang terbaik, kita persembahkan kepada alam. Itu kita bisa masuk itu, Ibu, untuk melahirkan kepedulian lokal dengan mitologi setempat. Nanti naskah akademiknya akan kaya raya. Ya, saya memang bingung untuk dari sisi budayanya itu kami sempat bingung kemarin apa ya yang kami tarik itu. Terima kasih. Ya, Ibu. Itu pasti nanti ya nampaknya Dramblek itu kan juga proses mencari seseorang toh dengan tabuhan-tabuhan itu toh. Iya. Kalau boleh saya menafsirkan gitu. Ada proses mencari dengan tabu-tabuan. Soalnya kalau dulu saya itu Nyon Sewu sempat dipindah sama, ini cerita mitosnya, saya itu dipindah sama genderuwo terus dicari dengan tabuhan gitu. Untung ketemu. Mitosnya seperti itu. Jadi percaya tidak percaya ada proses tabu-tabuan itu ya, yang kita pelajari bersama. Mekaten, Ibu, nanti akan kita tuangkan bersama naskah akademik. Nampaknya luar biasa ketika tadi profil pelajar Pancasila sudah dimasukkan, nilai-nilai yayasan dimasukkan, terus keutamaan sekolah sudah, ya sudah. Besok FGD 2 akan semakin lancar, begitu saja. Saya masih berantakan, masih di beberapa file, Pak. Lo pun Bu, pun temoto sudah melihat temoto dan kemoto gitu loh. Sudah tampak dan sudah jelas. Mekaten, Suster, Bu Firin, Mas Endi.
Nggih. Terima kasih Mas Hendy atas penguatan dan pencerahannya. Kami mohon kesediaan Pak Heri untuk memberikan pencerahan, masukan untuk kedua sekolah ini. Nggih, matur sembah nuwun Kasih. Suster Lucia. Matur nuwun. Senyum-senyum Mbak Pak Heri. Oh, saya kan sumeh ta Suster. Saya tuh sampai speechless. Jian gue bahasa Inggris ya. What? Dengan Speechless. Santa Teresia sama SMP PL Stella Matutina. Sudah sampai sana ya. Oke deh, saya mencoba untuk ini. Semoga sudah masuk ke teknis. Saya hanya ingin bilang ini yang tadi disampaikan Bu Eti, kemudian ini Bu Viren, ada perbedaan kan? Ada perbedaan tetapi kerucutnya sama gitu. Kita memang menggali pemikiran-pemikiran liar Bapak Ibu Suster semuanya gitu. Nah, gini, tak jelaskan aja deh. Ini sudah masuk pada tahap teknis. Saya berharap teknis di pengembangan kurikulumnya ya, untuk desain kurikulumnya. Berpikirnya mulai dari manapun tidak masalah. Tetapi semoga ini bisa ditarik. Misalkan ini cara berpikir deduksi, membuat silabusnya dulu, kemudian membuat landasan kurikulum. Ini sebagai dokumen kurikulum unggul. Nah, saya tak nyoret-nyoret kalau enggak nyoret-nyoret itu ini juga luar biasa. Nah, di sini saya tak nyoret-nyoret di sini. Itu tadi kita bilang kurikulum unggul sekolah kita. Kurikulum unggul sekolah kita itu berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Nah, kemudian di situ nanti di dalam dokumennya, dokumen kurikulum unggul itu ada landasan kurikulumnya. Tadi Suster sudah mengatakan ada landasan, itu sudah ada di dokumen lain. Luar biasa. Kemudian muncul silabus. Silabus yang sudah dibuat oleh SMP Matutina dan SMP Teresia. Itu luar biasa. Kemudian tinggal nanti tinggal nanti bagaimana pengembangan silabusnya dan seterusnya. Untuk melihat secara detail kompetensi dasar yang mau dicapai bagaimana dan seterusnya. Nah, dari sini sebetulnya kan ini ada naskah akademik. Naskah akademik turun ke sana. Tetapi yang sudah dilakukan oleh 2 SMP ini sudah mulai membuat dokumen ini. Tidak apa-apa. Dari dokumen ini mau ditarik ke naskah akademik juga oke. Nggak masalah. Kemudian dari pemerintah di sini ada dokumen kurikulum nasional 2013 dan kurikulum merdeka 2021. Nah, kemudian disinilah ini nanti kita ketemu KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan di masing-masing sekolah. Harapannya menjadi seperti itu dan sekarang sudah semakin menjadi jelas. Tinggal nanti konten untuk menggali dan mempertajam budaya. Karena core value kan sudah mempunyai. Marsudiri ini sudah punya nilai inti, kemudian sekolah mempunyai keutamaan. Keutamaan. Kalau dulu dibahasakan ini adalah
nilai inti sekolah. Agar begini, sering disampaikan oleh Mas Hendy bahwa nilai dan keutamaan itu berbeda. Maka mungkin dibuat kesepakatan saja di tingkat Marzudir ini, bahwa core value-nya ini adalah core value yang sudah dirumuskan oleh yayasan. Kemudian yang nilai inti yang dirumuskan oleh sekolah bisa menjadi keutamaan. Begitu. Akhirnya nanti di seluruh yayasan Marzudir ini kan yang mau ditanamkan ke Marzudirinian itu kan. Tetapi sungguh luar biasa tadi sudah digabungkan ini toh, core value-nya yayasan mana ya? Tadi di file yang berbeda. Ini ya, ini. Pertobatan persaudaraan. Ya, betul. Keren ya, keren banget ya. Terus ini bisa turun sampai ke ini, Fides. Nah ini menjadi keutamaan untuk mencapai ini toh. Gitu nggih Bu nggih? Ya. Gitu. Luar biasa. Cara berpikirnya saya membaca kerangka ini pasti nanti jadinya luar biasa. Bener, ini nanti jadinya luar biasa. Karena kerangka pikirnya sudah dapat semuanya. Dari saya begitu. Untuk teknis merumuskan kompetensi dasar, kemudian merumuskan indikator, it's okay. Itu di kemudian hari nanti. Yang penting sekarang naskah akademiknya dibuat dan diperdalam gitu. Karena kesepakatan merumuskan kompetensi dasar. Ya, kompetensi dasar itu kan kemampuan apa saja yang dimiliki oleh siswa untuk mencapai tujuan gitu kan. Kemudian indikator itu harus memakai kata kerja operasional dan merupakan penjabaran dari kompetensi dasar, bahan dasar untuk menyusun alat penilaian itu oke, itu nanti arahnya ke sana. Tapi dari Marzudir ini sudah mencapai ke sana sungguh sangat luar biasa. Tinggal nanti alat penilaiannya. FGD 2 kita sampai ke sana. Tapi di sini sangat luar biasa, Suster, semuanya. Terima kasih banyak. Artinya bagaimana kurikulum diklat ini kami buat dan kami kawal. Oh ya, nanti pada saat kurikulumnya itu jadi, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengawal kurikulum itu. Nanti di ujung terakhir saya akan tampilkan bagaimana kami bertiga mengawal misi diklat ini, misi diklat ini di mana refleksi perjumpaan untuk transformasi pendidikan berbasis budaya dan nilai-nilai spiritualitas. Maka itu kami kawal terus. Tujuan umumnya bagaimana, tujuan khususnya bagaimana. Itu nanti akan kelihatan pada hasil yang sudah dibuat oleh suster Bapak Ibu semuanya. Nanti di akhir saya akan tunjukkan bagaimana itu terumuskan dan kami mengawal itu. Gitu. Matur nuwun, begitu. Terima kasih Suster Lucia. Ya, benar. Ya, benar. Ya, kalau Bruder, yang silakan. Tadi pagi di Kanisius, sekolah-sekolah Kanisius itu kan disampaikan Ibu Rini, ada gerakan menjadi sekolah penggerak di yayasan Kanisius.
Jadi Oke. kira-kira di Marsjuri ini ada pemikiran begitu enggak ya? Ini kan 5 Marsjuri ini, sementara Marsjuri kan punya banyak SMP juga. Nah, ini bisa menjadi gerakan bersama, mungkin juga ada baik. Itu aja komentar saya. Oke. Mari Suster Lucia. Ya, baik, terima kasih kepada ketiga narasumber kita yang telah memberikan pencerahan, penguatan, terutama dalam penyusunan naskah. Semoga pencerahan yang diberikan memberikan penguatan kepada kedua sekolah ini. Kemudian kita masuk pada selanjutnya SMP yang tadi ya, yang SMP Senopati Tritomoyo, kemudian nanti disusul SMP Surakarta dan Wonogiri. Mungkin seperti itu. Maka kesempatan pertama kami berikan kepada SMP Senopati Tritomoyo, dipersilakan. Terima kasih Suster Luciana. Suster Warto, Mas Dendi, Mas Heri yang saya hormati, Suster, Bapak Ibu semua. Mohon maaf, saya sebenarnya ikut pagi, tetapi karena tadi saya lupa atau tidak tahu jadwal begitu. Terus saya sudah sampai di Solo, baru diberitahu kalau ada kegiatan ini, sehingga kami diperbolehkan untuk ikut yang siang. Biar lebih jelas mungkin izin share. Semoga Bapak. Silakan Pak. Demikian. Oke. Rencana yang kami buat sebenarnya belum semua ikut diskusi karena Bapak Kepala Sekolah masih belum sempat berdiskusi, sehingga hanya dari kami, Bapak Ibu Guru. Kemudian nanti suatu saat pasti akan didiskusikan bersama dengan Kepala Sekolah begitu. Yang sudah sempat kami buat tentang naskah akademik. Demikian. Kurang lebihnya nanti akan kerangkanya kan seperti ini. Yang pertama latar belakang, sejarah berdirinya tadi dan juga kemarin begitu, ada satu guru yang sangat senior di sini, kemudian menceritakan bahwa berdirinya sekolah ini berawal dari ya segelintir atau beberapa orang Katolik di Kecamatan Tirtomoyo ini, yang intinya gerejanya itu mati kalau tidak ada pendidikan begitu. Lalu mencoba menghubungi paroki Batu Retno yang juga sudah paroki tua begitu, minta untuk didirikan sekolah di Tirtomoyo. Oleh Serikat Yesus diberi kesempatan boleh berdiri, lalu yang ada orang yang PNS kebetulan Bapak Prawiro Atmojo ini itu memulai menghubungi Dinas Pendidikan, lalu mendirikan sekolah dengan izin ke Dinas Pendidikan dan diperbolehkan, tetapi tidak mempunyai gedung. Jadi gedungnya di rumahnya Bapak Prawiro Atmojo ini, gedung yang dipakai untuk sekolah. Itu tahun 54. Jadi tahun pertama sekolah itu berdiri dengan gedung tempat belajarnya adalah rumah pribadi, rumahnya Bapak Kepala Sekolah. Kemudian tahun kedua muridnya sudah bertambah lagi, sehingga pada akhirnya ada 3 rumah yang dipakai untuk sekolah. Pak Krisnu itu Yes, share-nya belum muncul. Oh iya, Sir. Iya, Waduh. belum muncul. Oh, sebentar, Sir. Sudah, Sir, belum? Nggih, sampun Bapak. Ampun. Oh, mohon maaf. Ya, menikah. Ini. Iya, sudah muncul Pak. Sudah, Sir ya. Nah ini, secara berdirinya
itu tadi. Jadi diawali dari seorang awam yang kebetulan penilik sekolah, lalu karena ingin Tirtomejo ya mungkin maju begitu, lalu karena juga bekerja sebagai PNS, sebagai penilik sekolah, bisa berkomunikasi dengan pendidikan, dengan dinas pendidikan, lalu bisa mendirikan SMP dengan nama bukan SMP Kanisius, tapi SMP Panembahan Senopati, belum Kanisius. Tapi kemudian 1 tahun kemudian bergabung dengan Kanisius, akhirnya menjadi SMP Kanisius Panembahan Senopati Tirtomejo. Saya kira itu tahap awal berdirinya SMP Kanisius Tirtomejo. Sampai sekarang akan ya seperti ini kejadiannya dan perkembangannya. Naik turun, pernah 4 kelas, pernah 1 kelas, sekarang 2 kelas, paralel jadi menjadi 6 kelas. Mudah-mudahan bisa lebih baik. Kemudian yang ke B, secara geografi tadi A, yang B-nya, saya tuliskan demikian, bahwa letaknya itu di lintang selatan, Bujur Timur. Kemudian daerahnya bergunung-gunung, tetapi di bawah itu memang ada das, gitu, daerah aliran sungai, sehingga ada yang datar sedikit. Nah, yang di situ subur, ya kebetulan dipakai untuk penduduk untuk menanam padi, tapi sebagian kecil, yang sebagian besar letaknya di pereng-perengan, di lereng-lereng. Nih, letak geografinya demikian. Kemudian transportasinya juga sebagian kecil memang datar, tetapi sebagian besar ada di lereng-lereng. Seperti kemarin malah ada kecelakaan karena hujan, lalu ya karena licin begitu ya, akhirnya masuk jurang. Tapi untungnya saja tidak apa-apa. Anak-anak kita, anak-anak kami. Lalu dilihat dari kependudukannya, menurutnya. Sebagian besar penduduk Tirtomejo memang mata pencariannya petani ladang gitu. Yang petani sawah itu hanya sebagian kecil di das di sekitar aliran sungai ini. Sehingga secara ekonomi memang pendapatan per kapitanya memang ya tergolong rendah. Tetapi untung saja banyak anak yang merantau ke Jakarta sehingga sirkulasi uang di Tirtomejo lumayan lebih baik lah. Karena di bank itu memang sirkulasinya agak lumayan. Lalu visi misi sekolah, karena Yayasan Kanisius, visi misinya mengikuti lembaga Kanisius, yaitu komunitas pendidikan yang transformatif, menumbuhkan kemerdekaan berpikir, demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Misinya ini harus dipakai seluruh Yayasan Kanisius memang. Jadi pendidikan yang unggul, peserta didik berkembang, menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter. 3 hal ini. Yang kedua, peduli terhadap sesama dan lingkungan. Sesama dan lingkungan. Yang ketiga, saya kira hampir sama. Yang keempat ini, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis merdeka belajar. Mungkin sama juga dengan yang akan kita kembangkan untuk saat ini, merdeka belajar. Lalu sekolah juga membuat visi misi sendiri, begitu. Visi misi sendiri, tapi sebenarnya tidak menghilangkan yang di atasnya, yang miliknya Yayasan Kanisius, begitu. Sekolah membuat visi dan misinya yaitu budaya religius, artinya ya rajin berdoa, bersembahyang, kemudian juga mengikuti peringatan hari besar. Yang bersembahyang karena sebagian besar siswanya itu memang non-Kristiani, begitu, jadi diberi kesempatan untuk berdoa sendiri di masjid jam 12 siang. Kemudian visi yang kedua, peduli terhadap sama dengan Yayasan Kanisius. Visi ketiga, ini mengusahakan berkompetisi di bidang akademik, tetapi memang akademiknya tidak menjadi utama. Gitu. Yang utama malah justru non-akademik, yang nanti kan saya jelaskan di belakang. Yang utama sekarang malah non-akademik, ekstrakurikulernya itu. Ini visi misinya.
Lalu misinya meningkatkan keimanan, ketakwaan, kepedulian terhadap sesama, hampir sama dengan visinya tadi, prestasi di bidang akademik dan non-akademik, yang dipentingkan non-akademik. Kemudian keterampilan, ada ya ekstra memasak yang diutamakan juga tentang keterampilan. Kemudian kreatif, produktivitas itu ya berjalan wajar. Yang keenam juga berjalan wajar. Lalu tujuannya saya kira tidak perlu saya jelaskan biar waktunya lebih singkat, begitu yang saya jelaskan. Ini ada, kemudian prinsip dasarnya yang dipakai. Yayasan Kanisius adalah lembaga pendidikan yang menjalin kerjasama dengan mitra strategis, bersifat otonomi dan memiliki kekasan. Ini menjadi dasar. Yayasan Kanisius adalah lembaga pendidikan yang memberi kesempatan belajar kepada anak-anak kurang mampu di desa dan di kota, berorientasi masa depan dengan awam sebagai pemeran utama. Mungkin Bapak Ibu gurunya awam. Lalu nilai-nilai dasarnya yang diusahakan, yang dipakai sebagai dasar pembelajaran adalah 5 nilai dasar Yayasan Kanisius. Kedisiplinan, keunggulan, kepedulian, kejujuran, dan kemerdekaan. Ini sebagai bab 1 yang umum. Lalu nanti akan dilanjutkan tentang yang akan dipakai sebagai naskah akademiknya. Belum selesai, mohon maaf. Tetapi intinya nanti akan ada 3 hal ini. Yang pertama intrakurikuler, yang diutamakan apa begitu. Tidak semua akan dimasukkan, tetapi yang dimasukkan adalah hal-hal yang memang tidak umum ada di tiap sekolahan gitu. Misalnya seperti di dalam kurikulum ada seperti ini, saya kira sudah tidak perlu lagi. Landasan filosofis, landasan sosiologis, pedagogis, kemudian konseptual dan sebagainya, saya kira ini tidak usah dibahas karena sudah ada di kurikulum yang kurikulum babonnya begitu. Jadi nanti naskah akademiknya hanya dituliskan yang penting-penting saja gitu. Yang intrakurikuler yang akan dimasukkan sebagai nanti menjadi acuan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama, tiap hari Senin itu biar anak itu juga senang dan belajar bahasa Inggris dengan mungkin seperti kebiasaan begitu, itu akan dilatih untuk English Day dan itu sudah berjalan beberapa waktu 1 semester ini gitu. Kemudian Sabtu itu monggo Jawi, artinya bahasa Jawa, karena sebagian besar anak-anak itu kalau bahasa Jawa ya mesti ngoko begitu. Lalu dilatih untuk monggo Jawi itu ya bahasa Jawa tetapi memakai bahasa yang halus. Jadi sugeng enjing, pripun kabare begitu. Kemudian kalau Senin ya good morning, how are you today begitu. Nah, kebetulan dicek oleh Romo Yudo waktu itu Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru malah banyak yang tidak bisa menjawab begitu. Can you show me please? Ya tidak tahu apa artinya. Mohon maaf, ternyata guru-gurunya juga belum bisa bahasa Inggris. Ini yang akan dikerjakan nanti di intrakurikuler. Lalu yang ekstrakurikulernya memang yang diutamakan karena sebagian besar yang kemarin sudah saya jelaskan waktu di perjumpaan sebelumnya, bola voli untuk anak-anak SD itu juga diikutkan gitu, selain anak-anak kita. Kemudian campur sari masih dalam proses karena belum berhasil memperoleh donasi. Lalu yang ketiga adalah pendidikan budaya dan karakter, karena ini penting menjadi dasar nilai-nilai Yayasan Kanisius tadi. Lalu saya beri contoh sedikit tentang memang ini ekstrakurikuler ini sudah dimulai sejak lama begitu, termasuk tadi. Sehingga tadi saya lupa kalau ada episode tadi ada kegiatan ini, pembinaan dari alumni ini alumni kami. Kemudian ini Pak Aris itu Dinas Pendidikan PLS Yogyakarta mau datang ke sekolah bersama alumninya lalu mendampingi anak-anak dan orang tuanya berkaitan dengan ekstrakurikuler bola voli itu yang dikerjakan tadi. Kemudian saya ke Solo, sampai Solo ke sini lagi. Mohon maaf ini. Nah, ini kegiatan tadi yang dilaksanakan baru tadi oleh alumni. Jadi kerjasama dengan alumni begitu.
Nah ini baru tadi ini. Ya. Nah memang kegiatan ekstra sudah dimulai sejak tahun 2020 kemarin. Begitu. Ini hasil-hasil yang diperoleh dari anak-anak yang sudah berhasil dari kegiatan ekstra kurikuler itu. Dan prosesnya tetap akan dilanjutkan. Semoga di naskah akademik ini menjadi sarana yang lebih baik. Kami tidak hanya sekedar melaksanakan, tetapi memang ada apa ya, semacam ada alatnya begitu ya, ada yang dipakai untuk sebagai patokan, bukannya sekedar, kan kami biasanya praktek saja, ternyata memang perlu ada naskah-naskahnya yang perlu dituliskan sebagai kurikulum. Saya kira demikian dari kami, nanti mohon ya mungkin tambahan atau mohon penjelasan atau mohon ya, yang menjadikan kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, Saudara Luciana. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Pak Krisnu atas sharing dan pengalaman, kemudian nilai-nilai dan naskah yang sudah mulai disusun, kemudian penanaman kegiatan voli. Saya rasa juga dalam kegiatan ekstrakurikuler itu bisa dimasukkan bagaimana cara penanaman nilai dalam kegiatan ekstrakurikuler voli. Nampaknya yang unggul di sekolah Bapak ya voli. Jadi bagaimana menanamkan nilai-nilai itu di kegiatan ekstrakurikuler voli. Baik, terima kasih atas sharingnya. Nanti untuk peneguhan dan pencerahan, masukan-masukan setelah persentase dari sekolah berikutnya. Untuk itu kami minta kesediaan SMP Canisius Surakarta. Kepada SMP Surakarta dipersilakan. Saya memulai SMP dulu, Suster, nanti bisa. Selamat sore, Bruder, Bapak Ibu, serta teman-teman semua. Saya memulai, nanti akan disambung oleh Bu Agatha. Perkenalkan, saya Ibu Jumi dari SMP Canisius 1 Surakarta, dekat dengan tadi SMP Teresia Marsudi ini, kami tetanggaan. Sebelum kami menyampaikan apa yang menjadi bahan atau hasil diskusi kami, memang kami beberapa waktu lalu sudah melakukan diskusi bersama-sama dengan teman untuk menemukan value dan menemukan ternyata Solo itu luar biasa tinggi, ada Pak Hinggi dan teman-teman semua. Banyak sekali budaya yang ada di Solo yang mungkin sudah pernah kami terapkan di sekolah, tetapi memang belum pernah kami belum tertata atau belum kami dokumentasikan. Nah, dengan POP ini kami tergugah untuk berbuat lebih baik lagi untuk mendokumentasikan dan akan lebih mengembangkan. Sebelumnya kami akan menyampaikan dulu sejarah dari SMP Canisius 1, sehingga nanti untuk perkembangan selanjutnya itu bisa nyambung, mungkin nanti ada masukan-masukan yang lain. Sedikit untuk SMP Canisius 1, kami tidak menyampaikan share-nya ya, kami sampaikan saja bahwa SMP Canisius 1 itu berdiri pada tahun 1928, jadi sudah boleh dikata ini merupakan sekolah yang tua. Dulu berada di sekarang yang Gereja Purbayan atau daerah Gereja Purbayan di Jalan Purbayan, yang sekarang menjadi gedung paroki dari Purbayan itu. Dan di sana dulu masih diasuh oleh bruder-bruder FIC. Nah, pada awalnya SMP itu bernama atau disebut sebagai Sekolah Rakyat Mulu atau Sekolah Roma Katolik. Kemudian karena pada zaman itu masih zaman Jepang, kemudian ada perubahan-perubahan dan beralih nama menjadi SMK, Sekolah Menengah Katolik di Solo.
Kemudian juga karena ada perkembangan waktu pada tahun 42, kemudian lokasi itu diambil alih oleh pemerintah. Maka kemudian Kansus 1 berpindah tempat di Gemblekan, kemudian berpindah lagi ke daerah ke tempat tadi, Kobayan tadi, kemudian sampai berpindah tempat lagi sampai di tempat kami menempati sekarang, yaitu di daerah Kusumo Yudan atau daerah Prabon kalau sekarang banyak. Kemudian pada perkembangannya memang Kansus itu mengalami beberapa pasang surut. Pada saat itu memang dikata bonafit karena waktu itu termasuk sekolah subsidi. Jadi waktu zaman dulu itu kan kalau sekolah subsidi itu merupakan sekolah swasta yang boleh dikata sekolah yang bonafit atau sekolah yang unggulan. Kemudian pada tahun-tahun berkembangnya, tahun-tahun berikutnya berkembang terus, kemudian sampai pada akhirnya sekolah itu hanya menerima sekolah putri. Lalu berkembang lagi untuk menjadi sekolah pecah menjadi 2 sekolah, yaitu satu tetap di tempat ini, Kusumo Yudan ini, dan satunya lagi di daerah Ngapeman, yang sekarang dikenal dengan SMP Kansus 2. Waktu itu di tempat kami, sekolah yang SMP Kansus 1 itu hanya menerima siswa putri. Kemudian siswa-siswa putranya berada di SMP Kansus 2. Tapi mengikuti perkembangan, kemudian SMP Kansus 1 menerima juga sekolah anak-anak putra. Beberapa waktu lalu tahun 50-an itu dihapus lagi anak laki-lakinya, jadi tetap menerima putri. Maka sering dikenal menjadi sekolah putri. Namun kemudian mulai tahun 60-an itu sudah menjadi campur anak-anaknya sampai saat ini. Dan kami masih tetap berada di Jalan Sugio Pranoto sekarang. Kalau dulu di daerah Kusumo Yudan atau Kesmo Yudan itu waktu itu. Ini sejarah singkat dari Kansus. Kemudian pada saat itu memang dari pendiri-pendiri atau tokoh-tokoh yang mengembangkan Kansus ini memang mengalami beberapa pergantian kepala sekolah, tentunya juga sama karena sekolah ini sudah lama. Lalu sampai saat ini sekolah Kansus masih eksis, mudah-mudahan juga, dan kami selalu. Kemudian kami menyambung dengan visi misi dari Kansus, atau kemudian kami temukan dengan value-value yang sudah kami temukan kemarin, dan juga kami sambung dengan nilai budaya yang nanti akan diterangkan oleh Ibu Agatha. Namun perlu kami ketahui bahwa tadi sudah diungkapkan oleh Bapak Krisnu, sama-sama dari Kansus, yang kami juga dibawahi oleh Kansus Pusat. Kami memiliki nilai-nilai dasar dari Kansus. Itulah yang menjadi dasar bagi sekolah kami yang akan kami kembangkan bersama-sama. Kemudian juga kami penyesuaian dengan lingkungan masing-masing. Dari 5 nilai yang menjadi nilai dasar Kansus, kedisiplinan, kepedulian, kemerdekaan, dan yang lain itu 5 yang tadi sudah juga diungkapkan oleh Bapak Wisnu dari Kansus, sama Bapak Ibu semua, kami bersama-sama untuk mengembangkan itu. Kemudian kami menambah dengan memasukkan dan mengembangkan dengan nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kota Surakarta. Memang sekolah kami berada di tengah-tengah kota, dan kota itu kota budaya. Tadi dikatakan bahwa kami memang dekat dengan keraton,
dan kami juga mengenal dengan Kembuk, Bule, kemudian mengenal dengan Mangkunegaran yang ada kirap atau yang lain, dan juga kami dekat dengan budaya daerah yang menghasilkan batik. Nah, maka budaya-budaya itu sesuai dengan nilai-nilai Kunchoro Ningrat, kami mengambil, kami mengangkat untuk kami terapkan. Sebenarnya sudah kami terapkan, artinya dalam perjalanan kami melaksanakan pendidikan, itu nilai-nilai dari Kunchoro Ningrat itu sudah ada yang kami terapkan, namun itu tadi belum bisa teradministrasikan seperti yang diolah oleh POP ini. Nanti nilai-nilai itu apa? Mohon nanti bantuan Bu Agatha untuk menyampaikan. Namun Bapak Ibu, kami memang belum membuat sematnya, sudah dalam format yang tadi seperti yang diungkapkan oleh Mas Dini yang sudah hampir final itu nanti, sudah hampir selesai. Tetapi kami intinya kami sudah berusaha menemukan nilai-nilai apa yang akan kami angkat sekolah kami supaya kami menjadi sekolah Katolik yang bisa punya nilai-nilai tersendiri, yang mempunyai citra atau khusus dari sekolah kami, sehingga kami bisa ikut berpartisipasi untuk pengembangan budaya-budaya yang ada di sekitar kami. Kemudian kami tetap mengembangkan nilai-nilai itu. Kita bisa menyampaikan apa kerjakan itu Bu Agatha. Bu Agatha bisa melanjutkan? Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih, mohon maaf. Tadi mengikuti dari awal di perjalanan, terus ini baru saja sampai Boyolali ya, jadi masih menyesuaikan tempat, dan di sini juga pasti ramai sekali karena ada acara keluarga ini. Baik. Bisakah saya share screen, diberi akses untuk share screen? Bisa Ibu. Ini di desa semoga tidak terputus, karena tadi saya kok mendengar suaranya semua terputus-putus kalau pas ngendikan. Semoga tidak. Lancar Bu. Lancar, oh JJ semoga. Ya, jelas. Ini saya belum share screen ya, sebentar. Sebentar. Sudah terlihat? Halo? Ya. Sudah terlihat, sudah. Oh iya, sudah. Baik. Sudah. Iya. Terima kasih. Aduh, tadi ikutnya di mobil goyang-goyang terus, sekarang kedah-kedah ikut POP ini. Ditampilkan. Baik, ini dari yang pertama dulu, tapi saya buat dalam dua, ini di PowerPoint dan nanti kami juga ngijil apa yang bisa kami buat sebentar. Dan ini yang pertama itu ya, ini ada sedikit pantun ya, sego liwet dikeduk nganggo iros, sapa pengen selamat kerja ning Kanisius. Nah, itu ya. Ini bagi yang Kanisius harusnya mendukung loh ya. Baik. Terus ini berdasar dari ini. Kemudian sebenarnya yang kami sampaikan bahwa karya pendidikan Kanisius itu sudah dimulai pertama kali ditandatangani di Cipanas ya pada tahun 21 Oktober 1918. 103 tahun sampai sekarang, jadi usia yang cukup lama ini. Kemudian apa yang sudah kami buat seperti yang kemarin, ini yang tadi sudah dibacakan oleh Bu Jumi, jadi saya lewati saja ini sama Bapak Ibu. Sama semua. Ini juga sudah saya masukkan di dokumen.
Ini mohon maaf. Baik. Ini sama tadi dan sampai sekarang yang terakhir kepala sekolah kami tadi Ibu M. Jumi Marjiati ya dari tahun 2017 sampai sekarang sudah 16 ya. Kemudian ini tujuannya sama. Itu sama semua. Sebentar. Yang ini bahwa itu tadi bahwa sebelum kita mulai semuanya akan mulai dari Bapak Ibu guru sendiri sehingga kami benar-benar ini bagaimana kita sendiri ya sebelum memulai itu benar-benar kita merefleksi diri, meningkatkan diri kan siap berubah. Ada pepatah bahwa yang bisa bukan yang kuat itu yang bertahan dalam perubahan, tapi siapa yang bisa mengikuti perubahan yang akan kuat. Kemudian kita harus konteks siswa, karakter siswa, dan juga tradisi ataupun budaya Kota Surakarta. Nah itu, ini dari kanisden yang sudah kami buat sementara seperti ini. Yang akan kami hubungkan, besok akan coba kami rangkai. Kami cari benang merahnya ya untuk bisa sampai bagaimana kita bisa itu pelajar Pancasila dan juga hubungannya dengan nilai-nilai budaya. Ada gadok 1. Kemudian yang kami lihat yang pada budaya ini kami masukkan sebentar. Ini di sini dari Mohon maaf, Bu, Ibu bisa diperbesar, tidak nampak kecil-kecil. Tidak nampak, bentar. Kecil-kecil, bisa diperbesarkan sedikit lagi. Iya, sebentar. Terus sambil saya bacakan, J. Iya. Alam sebagai bagian hidup. Sudah bisa masuk kah? Ya, lanjut Ibu. Halo, Ibu bisa dilanjut? Halo? Ya, kedengaran Ibu. Kedengaran Ibu. Baik, yang ini tadi tak bacakan aja ya? Boleh, Bu. Nah, ini dari penjabaran tadi, dari nanti. Mulai dari unsur sosial dengan KI kompetensi kepedulian terhadap sesama, terus yang beri bantuan kepada yang KLMTB, ini dengan meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, bantu anak difabel, kebetulan di sekolah kami sekolah inklusi, kemudian juga kunjungan siswa yang sakit, kunjungan pada keluarga yang berduka, aksi sosial, kerja bakti, dan kerja bakti di lingkungan sosial masuk ke kepramukaan. Ya. Kami mencoba memberikan pada nilai karakter pada anak-anak itu nilai menolong, cinta kasih, peduli, dan tanggung jawab. Kemudian yang di sini yang budaya dan sosial ini tadi, kemudian nah ini IT, kita masuk adalah teknologi dalam pembelajaran berbasis IT, bahwa anak-anak bisa menggunakan teknologi sebagai media belajar
juga bisa menggunakan teknologi sebagai menggunakan aplikasi pembelajaran. Dan ini nanti hubungannya dengan bahwa anak-anak tetap teliti juga bertanggung jawab, terlebih saat ini misalkan di tempat kami itu blended ya, blended learning. Jadi anak-anak yang di kelas pun tetap membawa handphone dan ternyata mereka sudah bisa bertanggung jawab. Kalau dulu kita takut ya, bahwa anak membawa HP saja disita dan nanti diambil orang tua, tapi sekarang justru semuanya sudah mulai memakai HP dan mereka bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka gunakan. Dan kami selalu tekankan the right man behind the right gun ya. Jadi anak-anak bisa menggunakan HP sebagai senjata dengan baik. Ini yang rencananya bisa akan kami kembangkan. Kemudian ini yang terakhir pada ekonomi, tekankan anak-anak untuk gemar menabung. Dan ini menumbuhkan jiwa menabung dan juga melatih ketekunan dan kejujuran. Ini kami berikan landasan-landasan teorinya. Dan sebenarnya yang paling ini berikutnya, bersahabat dengan alam ya, alam sebagai bagian hidup manusia, ini dari religi, sehingga menghargai keutuhan alam ciptaan Tuhan. Ini besok implementasinya pada anak-anak yang akan kita ajak bagaimana mereka bisa menjelaskan alam itu bagi hidup manusia itu sungguh berarti, sehingga tidak menyebabkan kerusakan juga akibatnya semua. Dengan ini landasan teori Alkitab Kejadian bab 1 ayat 1 sampai 25 dilanjutkan dengan Kejadian bab 3 ayat 17 sampai 19. Dan sehingga anak-anak tahu oh itu sebenarnya dari mana, juga mereka membuka akan kitab suci ya. Kemudian kalau yang ini penjabaran di Kota Solo banyak sekali, benar-benar dekat keraton dan budaya, dan di sekolah kami juga karena pernah Solo menari itu juga kami mempunyai ya lebih dari 100 pakaian untuk gambyong. Kalau yang ini hanya untuk waktu karnaval itu. Kenapa ini seperti ini? Ini yang dipakai untuk topi anak-anak ini adalah dari kain batik, kami bentuk merak, dan filosofinya banyak sekali bahwa merak itu merak hati ya, menarik hati, di mana kita sebagai anak-anak, sebagai pelajar itu di mana-mana harus menarik hati, merak hati. Dan kami hubungkan kok merak hati yaitu dengan sebagai berbagai perbuatan yang baik, kemudian sopan santun dalam ucapan dan tindakan, nah, sehingga mereka benar-benar berarti. Kayak ini untuk gendewo juga, dan ada lagi yang jaranan ya, jaranan kita juga, kami juga ada, jadi besok itu akan kami implementasikan bagaimana ini semua budaya-budaya yang ada di Solo seperti itu. Juga dulu videonya sudah saya putar waktu membuat hantaran pengantin, dan ini anak laki-laki juga bisa menari semua ya, jadi dan mereka mau pakai pakaian seperti itu. Kemudian yang ini dalam olahraga, mungkin bagi yang atau seusia kita masih ingat ini permainan gobak sodor ya. Coba gobak sodor, coba kita lihat. Nanti kenapa ini kok di pada saat pelajaran olahraga kita berikan gobak sodor lagi, itu untuk apa itu? Nah, ternyata dalam gobak sodor itu ini banyak sekali filosofinya. Nah, itu mungkin kalau kita dalam bahasa Inggris ada go back to the door atau go last in, yang ini sering di Jawa Barat mungkin dikatakan permainan ini adalah galasin ya. Galasin itu dulu dari jika bertemu orang lain di jalan itu harus menyapa dengan mengatakan gala dan asin ya. Gala itu mewakili mungkin daratan ya, asin itu lautan ya. Itu saya pernah baca seperti itu. Jadi dalam itu salah satu contoh permainan yang akan kami coba galakkan, itu permainan tradisional selain gobak sodor, bisa juga bekelan, kemudian jakon dan sebagainya. Nah, ini yang anak-anak yang kemarin tuh gobak sodor ini, kita mengatakan gobak sodor ya, atau dari go back to the door, mohon maaf. Tuh. Jadi ini yang akan kami berikan. Kemudian kalau ini yang sudah kami coba,
Kami hanya apa yang bisa kami lakukan dulu. Kita mulai mencoba baru sampai kata pengantar, kemudian yang lainnya nanti akan kami isikan sambil tentunya menunggu ini ya di fokus group discussion, dan juga pastinya kami akan masih mendapatkan ilmu yang banyak lagi. Demikian. Ini yang saya kuning ada istilah baru ya, 4.0 cyber physical system. Coba kami masukkan. Ini formatnya belum begitu baik. Jadi ini apa yang sudah kami coba lakukan ya, apa yang sudah bisa kami cari dulu, kemudian juga sambil berjalan, sambil kami sendiri bagaimana kami bisa benar-benar paham untuk menyiapkan kurikulum ini untuk anak-anak kami. Demikian, terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kris yang sudah bersharing bersama. Suster, Ya? masa yang kedua ini belum saya share screen. Yang kedua belum saya share ya. Sebentar. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Oh iya, selain itu yang sudah kami coba buat, hanya pokoknya kayak tadi waktu tidur dikurangi seperti kata Mas Anu tadi. Jadi hanya apa yang coba bisa kami buat itu kami mungkin malah sudah kami coba nyicil, pokoknya apa yang bisa kami buat kami ketik dulu seperti itu. Nanti tinggal sambil menunggu pembenahan dan juga arahan-arahan dari para narasumber. Jadi yang kami buat pastinya tidak sama sekali masih jauh dari harapan. Ini hanya nyicil-nyicil tak begitu. Demikian. Terima kasih, tidak banyak ya ini, tapi sampai ini dulu aja. Terima kasih, Suster, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Kris yang sudah bersharing bersama kita. Hanya tadi wajahnya Ibu Kris nggak nampak. Nah ini pindahan apa? Tadi di dalam mobil terus malah nampak, Suster. Iya. Yang sudah bersharing bersama kita, yang telah menggali nilai-nilai dan sudah menyusun dalam. Ini kelihatan, Suster. Kelihatan. Ya. Jadi maaf, posisinya banyak. Yang sudah mulai menyusun dalam naskah. Mungkin selanjutnya kita masuk pada SMP Kanisius Wonogiri. Pada SMP Kanisius Wonogiri diberikan waktu. Baik, terima kasih Suster, Bruder, para narasumber dan Bapak Ibu semuanya. Selamat sore, berkah dalam. Berkah dalam, suaranya double Bu, suaranya agak bising. Oh, jangan sewu Ibu, ya. Dipelankan yang sebelah Ibu. Oh ya. Sudah? Sudah ya, materno. Sedikit lebih baik. Ampun. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami berdua dengan Ibu Rusmiati akan mencoba men-sharingkan apa yang sudah kami kerjakan sampai. Ibu masih bising, mungkin ada handphone atau perangkat lain yang sama-sama terbuka. Bagaimana? Masih sudah lumayan bagus. Kayak satu nih Bu. Ya, terima kasih. Ya. Baik, kami berdua akan men-sharingkan apa yang sudah kami kerjakan. Kami tahu dan merasa karena dalam kebingungan kami sehingga apa yang kami kerjakan ini pasti masih jauh dari sempurna, sehingga dengan harapan kita bertemu dan dalam virtual ini kita bisa saling menguatkan dan ada masukan-masukan yang bisa kami lakukan untuk perbaikan selanjutnya. Mohon share. Nah, bentar. Ini.
Enggak. Ya, baik. Begini, apa bisakah dilihat dari paparan kami? Belum muncul, mungkin dalam perjalanan belum muncul Ibu, mungkin dalam proses. Bisa dilihat? Belum muncul Ibu. Ya, Belum? sudah. Oh Sudah, ya. sudah. Baik, yang kami lakukan baru sebatas apa yang kami kerjakan seperti ini. Ya. Untuk gambaran yang ada, pendahuluan seperti hanya pada biasa, kita menyusun suatu kurikulum, pasti menjadi suatu landasan yang akan memberikan pijakan untuk melaksanakan kegiatan di sekolah, sehingga apa yang harus kami kembangkan lewat kegiatan yang ada, baik secara akademik maupun non-akademik, kita bisa lakukan dengan keadaan yang baik. Nah, kemudian kami lakukan untuk sejarahnya, latar belakang dahulu, latar belakang yang kami lakukan tetap kami berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa di pasal 31 menginstruksikan bahwa pemerintah mengupayakan dan menyelenggarakan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keamanan dan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira begitu, itu sama dengan yang lainnya. Lanjut dengan dasar yang ada juga sama dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian itu kiranya masih sama, gitu. Saya berlanjut ke sejarah. Sama sekolah juga ini. Nah, di sini kami di SMP Kanisius juga menambahkan bahwa sekolah penggerak, kami nantinya akan menjadi sekolah penggerak, yaitu sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi baik literasi dan numerasi, dan berkarakter yang diawali dengan sumber daya manusia yang unggul, terlebih kepala sekolah dan semua guru. Dasar dari kami mengambil itu adalah dari Kemendikbudristek nomor 162 tahun 2021. Kemudian sejarah sekolah, bahwa sebetulnya SMP Kanisius Wonogiri semula didirikan atas kehendak dan prakarsa para tokoh di paroki Wonogiri. Semula SMP Kanisius ini belum menjadi milik Kanisius, tetapi menjadi nama dari atau dikelola atas prakarsa dari Yayasan Sanjaya. Sekolah ini berdiri pada tahun 1980, tepatnya pada tanggal 1 Juli 1980. Kemudian dalam keadaan yang berkembang, akhirnya sekolah ini beralih menjadi
sekolah Yayasan Canisius, dikelola oleh Yayasan Canisius, sehingga dalam bentuk yang ada dari tahun itu sampai dengan keadaan yang sekarang mengalami proses naik turun. Keadaan cemerlang yaitu pada saat sekolah ini mencapai 9 kelas. Kemudian mengalami pasang surut, pernah juga menjadi satu kelas sehingga 3 kelas saja. Tetapi puji Tuhan dari tahun yang ada kita sudah meningkat kembali dan menjadi stabil di 2 rombel yang ada sehingga menjadi 6 kelas. Begitu dalam keadaan ini kami selalu dikelola oleh Yayasan Canisius cabang Surakarta. Dari perkembangan yang ada itu, profil dari pelanggan kami, siswa yang ada di SMP Canisius Wonogiri saat ini berjumlah 129 siswa yang berasal dari dalam kota itu 33%, dari daerah Mloko itu daerah agak ke timur itu 20%, wilayah Mento dan Timang yang ada di utara itu ada 10%, kemudian Nguntoro Nadi 10%, Eromoko atau Wuryantoro 10%, Ngadirojo itu 5%, Girimarto 5%, dan lainnya daerah yang lain dari kecamatan itu 5%. Intinya dari keadaan itu siswa kami seperti jangka dilingkarkan dari timur, seperti persis dengan nyanyian kita menghafal lagu Arah Mata Angin, timur, tenggara, selatan, barat, daya, itu semuanya ada. Itu keadaan orang tua siswa dominannya atau lebih banyak berasal dari keturunan Jawa, itu yang 90%. Jadi ada Jawanya kental. Yang lainnya itu 10% diisi oleh Chinese dan Batak. Kemudian dari pekerjaan orang tua, buruh, baik buruh harian ataupun buruh tani itu yang menjadi dominannya, ada 45%, kemudian tani itu 5%, swasta ada 20%, pensiunan 5%, pamong desa 5%, dan pegawai, maksudnya pegawai negeri itu 20%. Latar belakang dari pendidikan para orang tua ataupun keadaan itu ya namanya buruh, ekonominya pasti yang keadaannya menengah ke bawah gitu. Latar belakang pendidikan atau tenaga kependidikan kami di lingkungan sekolah sudah bersertifikasi dan semuanya S1. Satu orang sedang dalam proses untuk menyelesaikan tugas mencapai S1 itu. Kemudian untuk visi dan misi kita sesama Canisius beralih pada bentuk itu menjadi komunitas pendidikan yang transformatif dan menumbuhkan kemerdekaan berpikir demi terwujudnya sekolah yang unggul, peduli, dan melayani. Visi yang kita pilih atau yang dipilih untuk mencapai tujuan itu di sini kami urai ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4 ya. Sehingga semuanya tercakup. Untuk mencapai di situ indikator visi di sini terwujudnya komunitas yang bersifat transformatif, selalu melakukan perubahan dengan mengembangkan bakat-bakat fisik,
psikis, emosional, spiritual, moral, dan lain sebagainya, dan berkarakter. Ini sama nggih, visi misi waduh mawon nggih, ini sama. Kemudian saya loncat di situ, mungkin dari Kanisius yang lain juga sama. Di sini uraian untuk misi dari bentuk yang ada, punya beberapa misi. Misi yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang unggul agar peserta didik berkembang menjadi pribadi yang Pancasilais, cerdas, dan berkarakter dengan beberapa indikator. Di sini, kemudian yang kedua, dari visi yang ada, menyelenggarakan pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan lingkungannya. Ada 3 indikator. Kemudian visi yang ketiga, visi yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dalam kerjasama dengan mitra strategis. Kami capai ataupun kami wujudkan dalam visi yang ada. Aduh, maaf, ada gangguan teknisnya. Kemudian visi yang keempat, menyelenggarakan pendidikan berbasis kemerdekaan belajar. Di situ kita capai dengan 2 indikator. Tujuan sekolah sudah ada nggih sampai ini, kita lihat di situ dalam bentuk pengembangan sama. Saya kira tidak perlu kami baca, lanjut nggih. Kurikulum penggerak SMP Kanisius Wonogiri. Berdasar uraian di atas, kami berusaha untuk menyusun kurikulum untuk sekolah kami dengan nama Kurikulum Penggerak SMP Kanisius Wonogiri. Dengan pertama pengertiannya, kurikulum itu apa, sehingga mencapai pengertian kurs sekolah atau program sekolah penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Ya, selanjutnya itu kiranya sama. Itu sama gini. Nah, program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan program transformasi sekolah sebelumnya. Maksudnya yang saat ini belum kami lakukan, kami akan berusaha untuk memperbaiki dan menandaskan sehingga menjadi sekolah yang transformatif. Program sekolah penggerak akan mengakseskan sekolah negeri atau swasta di seluruh kondisi sekolah yang ada ini. Jadi tujuannya saya kira enggak perlu kami ngambil dari materi kemarin. Nih. Nah, bab yang kedua isi di situ SMP Kanisius Wonogiri. SMP Kanisius Wonogiri pasarnya mendapatkan siswa dari itu tadi Wonogiri Kota, daerah-daerah yang ada di sekitar Wonogiri, bahkan dari ke lingkaran seperti jangka tadi dengan jarak sekitar 35 kilometer. Ya. Orang tua murid berdomisili berasal dari keturunan Jawa, ya, Cina, dan Batak. Pekerjaan orang tua tadi sudah banyaknya dominannya buruh. Minat pasar masyarakat terhadap pendidikan di sekitar di sekolah adalah meningkatkan iman anak yang berkembang secara maksimal, menerapkan 5 nilai keutamaan Kanisius dalam kehidupan sehari-hari, sehingga membentuk karakter yang menjadi landasan hidupnya. Jadi iman dan akhirnya akan menjadi landasan hidup
bagi para siswa atau lulusan kami. Upaya sekolah untuk menarik minat pasar telah kami lakukan dan juga akan senantiasa kami lakukan. Yang pertama, melalui kegiatan akademik untuk memenuhi tuntutan zaman. Yang kedua, mengembangkan keterampilan dan bakat melalui kegiatan non-akademik atau ekstra untuk bekal hidup. Yang ketiga, membiasakan untuk menanamkan 5 nilai keutamaan Canisius menjadi core values. Keempat, meningkatkan pelayanan dengan cara care personal dan pendampingan khusus. 5, melakukan subsidi silang. Keenam, mencarikan orang tua asuh. Ketujuh, berkoordinasi untuk memudahkan transportasi siswa dari wilayah kantong-kantong siswa, terutama daerah yang tidak memiliki transportasi umum. Itu tantangan kami. Kemudian tantangan yang dihadapi untuk memenuhi mitra pasar, yang pertama, SDM kami, guru dan karyawan, kepala sekolah harus melakukan perubahan, berani mewujudkan mutu sekolah dengan berbagai cara. Kedua, guru dan karyawan itu kurang memaksimalkan kinerjanya. Kadangkala ya nyak-nyuk tadi, dan kita kalau memberikan kegiatan ekstra atau yang lain kurang sabar hingga mencapai hasil, dan hasil itu bisa berbuah begitu. Tetapi hanya sampai membuat, misalnya yang kami katakan kurang maksimal itu. Ketiga, mencari strategi untuk meringankan biaya pendidikan yang harus ditanggung orang tua, terlebih orang tua yang memang membutuhkan. Keempat, berkolaborasi dengan orang tua untuk mengadakan transportasi, lebih-lebih dari daerah yang tidak atau susah dari transportasi umum. Kami beri program wedangan bareng itu. Dari bentuk ini kami mengajak orang tua untuk berkolaborasi bersama sekolah sehingga terciptalah transportasi ke 5 titik wilayah itu yang terjadi di SMP Canisius Wonogiri. Kelima, banyaknya sekolah negeri yang ada di sekitar dan membebaskan biaya sekolah. Ya, jadi kami memang lingkup strategi kami ada SMP negeri yang favorit, ada yang terdekat itu ada 5 SMP negeri, kami di Kupeng begitu, dan mereka membebaskan biaya pendidikan. Sehingga kadangkala dari dinas pendidikan itu saja juga sudah merasa mengapa di SMP Canisius ini sungguh diminati anak, mereka disuruh bayar juga mau, sementara sekolah yang negeri pun tidak membayar. Nah, di sini kami semua guru dan karyawan tertantang untuk menyadarkan orang tua bahwa pendidikan itu memang perlu biaya. Kemudian nilai-nilai keutamaan sekolah, di sini dari 5 kegiatan itu kami kembangkan: kedisiplinan, keunggulan lewat kegiatan-kegiatan itu, kepedulian, peduli kepada sesama, peka tanggap terhadap kesulitan orang lain, tolong menolong, ini budaya Jawa, mengasihi, bersolidaritas, berempati, anti diskriminasi, sikap kerelaan, dan lain sebagainya. Kemudian berikut yang keempat dari nilai-nilai values kejujuran. Di situ bertindak, berbicara sesuai dengan kebenaran, tidak menyontek, tidak berbohong, anti korupsi, dan berintegritas. Kelima, nilai-nilai kemerdekaan, yaitu berpikir kritis, ya, berpikir untuk bertindak kreatif, inovatif,
menuju berkolaborasi, bekerja sama, mampu untuk mengkomunikasikan ide dan pikirannya. Kemudian spiritualitas Santo Petrus Canisius, sama kami pakai sama Canisius nih, memberikan pendampingan plural personal, bekerja dengan semangat magis, selalu berdiskusi sebelum mengambil suatu keputusan, membiasakan melakukan refleksi, melaksanakan pembelajaran berpola paradigma pedagogik reflektif. Kemudian nilai-nilai spiritual. Saderengipun Bu Ani niki sampun sonten 5:30. Bu bilih ingkang napa dibacakan yang berbeda dengan Canisius sebelum-belumnya mawon. Terima kasih. Menjadi kekasan. Sembah nuwun Ibu. Langsung saja. Nah, ini untuk kuncoroningrat pasti yang berbeda, nggih. Nah, unsur-unsur ini akan dilanjutkan oleh seksi kurikulum kami, Ibu Rosmiati. Diceritakan yang pokoknya saja, nggih. Ya, baik, Bruder, Suster, dan para narasumber, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kaitannya dengan penerapan unsur-unsur budaya dari Kuncoroningrat. Kami bersama Bapak Ibu Guru mencoba untuk menerapkan masih lagi yang bentuk itu. Ya. Budaya. Apakah bisa dilihat? Nggih, saged Ibu. Nggih, saged. Nggih, baik. Ini kami mencoba untuk menyampaikan unsur budaya bahasa, kaitannya dengan bahasa. Ini kompetisi inti penerapan budaya berbahasa Jawa dengan sopan secara tulis dan lisan, kompetensi. Kemudian kompetensi dasarnya menanggapi dialog dalam bahasa Jawa secara tulis dan lisan. Indikatornya dapat menggunakan bahasa Jawa sesuai dengan konteksnya. Kemudian menggunakan bahasa Jawa kromo terhadap orang-orang yang lebih tua, bersikap sesuai unggah-ungguh Jawa, dan berbusana Jawa. Kemudian teknik penilaiannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu praktek secara lisan pada hari-hari tertentu, dan kami bersepakat untuk tiap hari Sabtu itu menggunakan bahasa Jawa. Nilai karakter yang kami harapkan yaitu nanti ada nilai tanggung jawab, kejujuran, dan juga percaya diri. Kemudian landasan teori tidak perlu saya sebutkan ya, biar lebih cepat. Nggih, Bu, nggih. Lajeng mawon, mandap-mandap. Untuk unsur budaya pengetahuan, kami mengambil ini menerapkan pengetahuan dalam kehidupan berdasar ilmu teknologi yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya. Karena di Wonogiri itu banyak lahan pertanian, maka kompetensi dasarnya yaitu mengaitkan di sini kaitannya yang di sini baru mapel matematika itu mengaitkan rumus keliling dan luas bangun datar dalam pengelolaan lahan di alam sekitar. Kemudian indikatornya menggunakan pengetahuan untuk pengolahan lahan. Yang kedua, terampil menggunakan pengetahuan untuk mengolah tumbuhan yang tumbuh di sekitar daerah tempat tinggal. Teknik penilaian nanti hasil praktek. Nilai karakternya saya kira juga ini ada tanggung jawab, kerjasama, dan cinta lingkungan. Berikut untuk budaya sosial, ini kompetensi intinya meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Kompetensi dasar memberi bantuan kepada sesama yang membutuhkan. Misalnya saja ini untuk meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama, misalnya membantu anak-anak yang difabel, karena di sekolah kami juga ada anak yang sebenarnya harus masuk SLB tapi orang tuanya karena malu
maka kami juga menerima, tapi dengan perlakuan khusus kami harus mendampingi. Kemudian kunjungan siswa yang sakit, kunjungan keluarga yang sedang berduka, dan juga ini membantu siswa-siswa yang miskin. Ini saya kira tidak perlu saya baca ya. Lanjut biar lebih cepat. Ini kaitannya dengan unsur budaya teknologi. Ini menerapkan kompetensi inti, penerapan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, kompetensi dasar pembelajaran berbasis teknologi. Indikatornya menggunakan berbagai alat teknologi dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian menggunakan aplikasi pembelajaran untuk meningkatkan daya tarik, penilaiannya secara praktek, nilai karakter yang kami harapkan yaitu tanggung jawab, jujur, dan percaya diri. Berikutnya ini yang akan kami laksanakan pembuatan makanan tradisional kaitannya dengan Wonogiri yang banyak lahan, misalnya itu banyak tanaman pohon atau ketela pohon, maka ini akan kompetensi dasarnya pembuatan makanan tradisional yaitu keripik singkong ataupun bisa juga dari bahan daun, misalnya ada daun bayam atau daun kelor. Indikatornya itu dapat menyiapkan alat bahan untuk membuat bahan makanan tersebut. Teknik penilaian yaitu nanti hasil praktek. Kemudian dari unsur budaya ekonomi, kompetensi intinya memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan ekonomi terkait dengan fenomena dan kejadian tampak mata. Kompetensi dasarnya memanfaatkan tanaman di sekitar lingkungan agar meningkat nilai jual dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitarnya. Indikatornya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian memberi pelatihan, membuat keripik daun kelor atau keripik singkong, dan juga membantu proses pemasaran hasil produksi. Berikutnya untuk unsur budaya atau religi, kompetensi intinya menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian menghargai kompetensi dasarnya, menghargai sikap hormat dan persaudaraan sejati dengan penganut agama dan kepercayaan lain. Ini nilai karakter yang kami harapkan ada nilai gotong royong, sikap peduli, kebinekaan global, semangat cinta kasih, santun, menghormati, dan menghargai. Kemudian kompetensi inti yang kedua, agama dan kepercayaan lain sebagai teman menuju peziarahan Tuhan, yaitu nanti kompetensi dasarnya bekerja sama dengan penganut agama dan kepercayaan lain, selalu mengusahakan sikap hormat dan persaudaraan sejati. Indikatornya dapat menjelaskan pentingnya toleransi antar umat beragama, kemudian menjelaskan usaha atau tindakan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Untuk nilai karakternya ada sikap santun, peduli, tanggung jawab, kerjasama, saling menghormati, dan percaya diri. Berikutnya, ini masih lanjut saja untuk budaya atau kesenian. Kompetensi inti memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan dan seterusnya ya. Kemudian kompetensi inti yang lain mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah. Ini nanti dikaitkan dengan keterampilan ini ya, membuat prosedur berkarya seni, khususnya nanti akan seni patung yang akan kita kembangkan, misalnya membuat
patung dari sabun, membuat asbak dari misalnya model asbak dari sabun gitu ya, dengan berbagai bahan. Kemudian juga menampilkan seni tari Jawa, ini nanti yang akan kita kembangkan di SMP Kanisius Wonogiri. Nilai karakternya yang mengembangkan ini untuk kreativitas, kerja keras, menghargai, gotong royong, dan peduli. Ya, itu yang bisa kami sampaikan untuk penerapan 7 budaya dari Kuntoro Ningrat. Kemudian materi berikutnya untuk kerangka kurikulum yang bersumber pada kebutuhan anak atau kontekstual, bahwa kurikulum yang kita susun sesuai atau memenuhi kebutuhan siswa, yaitu dengan memadukan antara akademik dan non-akademik, serta menambah kemampuan life skill di bidang pemanfaatan lahan dan hasil olahan. Berikutnya juga disesuaikan dengan bakat minat anak-anak di bidang seni pahat dan seni tari, sehingga kegiatan yang ada ini nanti diharapkan bisa menjawab kebutuhan atau dari siswa. Sesuai perkembangan kejiwaan atau perkembangan psikologis anak, sehingga kegiatan atau program kesenian, khususnya seni tari dan seni pahat, untuk menghasilkan kreativitas olahan dari bahan singkong yang ada di kurikulum sekolah. Berikutnya untuk evaluasi kurikulum SMP Kanisius Wonogiri, ini maaf ini double. Ini belum menemukan brand sekolah atau program unggulan. Yang kedua, belum melaksanakan pendampingan dan pelayanan yang maksimal sesuai minat dan bakat siswa. Kemudian mengapa kurang diminati? Karena banyaknya sekolah negeri di sekitar yang tidak membatasi jumlah rombel dan membebaskan biaya sekolah. Berpijak dari evaluasi atau temuan di atas, maka SMP Kanisius Wonogiri akan menyusun sebuah kurikulum baru bagi SMP Kanisius Wonogiri dengan nama kurikulum penggerak SMP Kanisius Wonogiri berbasis life skill. Ya. Demikian Bruder, Suster, dan Bapak Ibu serta narasumber yang bisa kami sampaikan dari SMP Kanisius Wonogiri. Mohon maaf sampai gradul-gradul karena banyak waktu itu ya. Mohon usul dan sarannya dari para narasumber dan juga Bapak Ibu semuanya. Waktu saya kembalikan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas sharing-sharing dan temuan-temuan nilai. Mungkin nanti akan dibantu oleh para narasumber bagaimana meleburkan nilai-nilai itu, nilai budaya dengan nilai sekolah.